Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat, marilah kita senantiasa berjuang untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, yakni berupaya untuk menegakkan segala peraturan syar'i, yakni melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Perintah yang wajib maupun perintah yang sunat, apalagi jika sunatnya itu adalah sunat yang diutamakan, dan meninggalkan larangan terutama yang haram juga termasuk larangan-larangan yang sifatnya makruh. Itu harus menjadi pembicaraan utama dan obsesi utama kita setiap hari. Karena dengan jalan begitu kita telah menjadikan bukti kita bahwa kita adalah umat Rasulullah yang setia. Yang hari ini pas kita berada pada penanggalan 15 Rabiul Awal. Momentum Rabiul Awal mestinya menyadarkan kita semua untuk kembali berteladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difirmankan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu untuk kalian ada atau terdapat uswatun hasanah, teladan yang baik, yaitu bagi siapa yang mengharap rahmat. Di sini dikatakan, diterjemahkan mengharap rahmat. Sebenarnya yarjulah itu artinya mengharap pertemuan dengan Allah, dan itulah rahmat yang tertinggi. Orang-orang yang seperti itulah tipikalnya orang yang beruswatun hasanah kepada Nabi, orang yang mengharap rahmat Allah
mengharap perjumpaan, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga orang-orang yang beriman kepada hari akhirat dan orang-orang yang mengingat Allah banyak. Wa dzakarallaha katsira. Banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah artinya dia melakukan aktivitas hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Karena mengingat itu jangan kita terjemahkan mengingat artinya mengenang-enang. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Itu tipikalnya orang beriman. Orang beriman itu mengingat kepada Allah. Yadhkurunallaha qiyaman. Ketika dia berdiri. Wa qu'udan ketika dia duduk. Wa 'ala junubihim ketika dia berdiri. Coba kita perhatikan bahwa totalitas gerakan yang kita lakukan itu memang cuma 3 itu. Kalau kita tidak duduk, kita berdiri. Kalau kita tidak berdiri, kita berbaring. Sekarang kita duduk, sebentar bangkit berdiri. Tiba di meja kerja atau di mana, duduk lagi. Kalau capek sekali, baring. Itulah yang dimaksud dengan mengingat Allah. Oleh karena itu, mari memahami firman-firman Allah itu secara tepat. Sama juga Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, saya akan berikan jalan keluar. Memang kalau bertakwa. Karena apa artinya bertakwa? Bertakwa artinya menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu yang dimaksud dengan bertakwa. Kalau kau begitu, yaj'al lahu makhraja. Saya akan berikan jalan keluar. Kamu akan keluar dari krisis politik. Kamu akan keluar dari krisis hukum. Kamu akan keluar dari krisis ekonomi. Kamu akan keluar dari krisis sosial. Kamu akan keluar dari krisis multidimensi. Kalau kamu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Wa may yattaqillah. Tapi orang banyak terjemahkan takwa itu salah. Mengadakan tabligh akbar, istighasah satu lapangan. Itu dibilang bertakwa. Memang itu bertakwa unsur-unsurnya. Allahu Akbar itu lapas membesarkan Allah, tapi belum membesarkan Allah dalam tindakan. Oleh karena itu, marilah memahami wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu siapa yang melaksanakan, menegakkan seluruh aturan-aturan agama, pasti ditolong oleh Allah. Tapi kalau salah setelah salah, praktek yang kita lakukan dalam melakukan aktivitas hidup bukan agama, tidak ditolong, tidak keluar dari jalan. Sebagaimana janjinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau bertakwa melaksanakan segala perintahku. Kalau kau lihat kemungkaran kan cegah. Ya. Kalau kau penguasa tingkat provinsi sesuai dengan kewenanganmu. Kalau kau wali kota sesuai dengan kewenanganmu. Kalau kau cuma RT saja sesuai dengan kewenanganmu. Kalau kau pengambil kebijakan pendidikan, lakukan takwa di bidang pendidikan. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan pendidikan yang benar, tolak. Itu namanya bertakwa. Bapak-bapak, sidang jemaah. Kita sekarang sudah berada di penanggalan 15 dan setiap Rabiul Awal umat Islam di banyak negeri. Ya, saya tidak berbicara masalah pro kontra. Saya hanya ingin lihat bahwa momentum Maulid itu adalah mestinya menjadikan orang semakin dekat kepada Nabi. Melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Rasul. Nabi besar kita. Nabi yang satu-satunya Nabi ketika namanya disebut kata besar. Tidak pernah kita mendengar orang mengatakan Nabi besar Adam, Nabi besar Ibrahim, Nabi kita Isa. Tidak kita sebut Nabi besar Isa. Hanya Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut dengan kata Nabi besar. Kenapa beliau disebut Nabi besar? Beliau pertama memang pengikutnya besar. Dia adalah pelanjut dari seluruh agama-agama tauhid. Sehingga nabinya umat Islam itu adalah para nabi juga. Makanya tadi saya sebut Nabi Isa. Jangan sampai ada orang Islam merasa Nabi Isa bukan nabinya. Nabinya kita juga. Nabi Daud, nabinya kita juga. Seluruh para nabi yang mengembang misi ketauhidan adalah nabi kaum muslimin. Dan disempurnakan tugas itu oleh Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau besar jauh sebelum
dilantik menjadi pembesar. Sudah digelar dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Tidak seperti sekarang. Nanti kita tahu bilang jujur kalau ada balehonya. Tiba-tiba ada di sudut kota tertulis jujur, visioner. Rasulullah tidak begitu. Dia memiliki rekam jejak yang baik. Jauh sebelum diangkat. Bukan tokoh yang diorbit dan dikarbit. Kata Nakuib Al-Atas, Rasulullah itu adalah tokoh ukuran. Tokoh yang menjadi panutan dan penakar pembanding dari segenap ketokohan. Kita umatnya diminta supaya mencontoh beliau, supaya menjadi terhormat. Menurut Al-Quran, kita bisa menjadi umat yang terbaik, the best, kalau kita mengembangkan misi kenabian. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Begitu firman Allah dalam Al-Quran menjelaskan di surah Ali Imran 110. Kalian umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Kenapa menjadi terbaik? 3 indikatornya. Pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau umat Islam beriman tapi imannya tidak nampak, yang terdepan wujud keimanan yang muncul adalah ta'muruna bil ma'ruf. Sebagaimana Rasulullah menjadi penganjur, pelopor, pejuang dari segala kebenaran. Baik itu kebenaran yang berlabel agama maupun berlabel kebangsaan. Tetapi itu juga sejalan dengan ajaran agama, maka dia ada di situ berjuang. Itulah orang-orang beriman. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah kau menjadi kuntum khaira ummah. Yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar. Melarang kepada kemungkaran. Apapun bentuk kemungkaran sebagaimana kebajikan tadi, baik itu secara legalitas formal disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maupun itu peraturan wali kota, peraturan menteri dan sebagainya, tapi sejalan dengan ajaran yang dilarang oleh agama, maka orang Islam ada di pihak itu, melarang segenap kemungkaran. Dan untuk tegaknya ini diperlukan 2 pilar utama. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ada 2 pilar yang menjaminnya, yaitu yang disebut dengan ulama dan umara. Oleh karena itu 2 pilar ini harus dijaga. Simpani minan nas, idza sholaha sholahan nas, wa idza fasadat fasadan nas, al ulama wal umara. Ada 2 kelompok dari masyarakat, dari manusia. Apabila baik kelompok itu, baik itu kehidupan. Tapi apabila rusak, rusak kehidupan. Siapa itu? Ulama dan umara. Ulama memberikan fatwa-fatwa keagamaan yang sesuai dengan kitab suci, yang kemudian dieksekusi oleh umara. Sehingga ulama yang baik adalah ulama yang sering didatangi oleh pejabat. Pejabatnya yang datang kepada ulama, bukan ulama yang datang kepada umara. Begitu juga umara yang baik adalah yang suka datang kepada ulama, meminta nasihat. Ada kebijakan, ada peraturan yang mau dilaksanakan, diminta. Apakah ini sejalan dengan kehendak Allah dan Rasulullah? Itulah yang diikuti. 2 pilar ini, terutama menegakkan nahi mungkar ini, kita masih terkebelakang. Ada kecenderungan ibarat pesawat, sayap amar ma'ruf lebih kencang menganjurkan orang berbuat baik, tetapi kalau melarang kemungkaran sepertinya tidak. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie mengatakan, ini harus seperti 2 sayap pesawat yang harus balance, kedua-duanya harus berjalan, terutama dalam hal penegakan hukum. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat lakata'tu yadaha, kata Rasulullah. Kalau andaikan putriku Fatimah itu mencuri, pasti akan saya potong tangannya. Apakah begitu aparatur hukum kita sekarang? Kalau tidak begitu, tentu sesuatu yang ironis. Profesor Dr. Baharudin Lopa, pendekar hukum Indonesia, diikuti juga oleh muridnya, Profesor Ahmad Ali, guru besar Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, mengatakan, sapu-sapu kotor itu tidak akan bisa dipakai membersihkan lantai. Air cemberang tidak bisa dipakai untuk membersihkan kaca-kaca jendela.
Oleh karena itu, harus penegakan hukum itu jangan sampai seperti kata orang, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau rakyat kecil yang melakukan kemaksiatan, cepat sekali diproses. Tapi kalau orang yang memiliki kedudukan, apakah itu kedudukan keuangan, politik dan sebagainya, maka sulit disentuh hukum. Menurut keterangan Nabi, apabila seperti itu terjadi di suatu negeri, maka akan timbul kegaduhan dan instabilitas. Oleh karena itu, melalui maulid, melalui momentum Rabiul Awal, kita berharap umat Islam sadar kembali untuk kembali merujuk menjadi pejuang-pejuang kebenaran dan pelarang kemaksiatan. Yang terakhir, kamu menjadi umat terbaik adalah wa tu'minuna billah. Ini iman disebut terakhir di sini. Justru yang disebut untuk menjadi terbaik itu adalah dikedepankan harus muncul ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dengan landasan tu'minuna billah. Mudah-mudahan momentum Rabiul Awal ini menjadi bagian yang memberikan pengayaan, pencerahan kepada kita semua, khususnya kepada para pemimpin negeri ini yang tercinta, untuk ditunjuki ke jalan yang benar sehingga mampu membawa perbaikan terhadap keselamatan umat, bahkan keselamatan bangsa dan negara tercinta. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.